Udah tengah 5, Pak. Bisa dilanjutkan, Pak? Udah Pak Hasan, udah bisa mulai, udah direkam. Oke. Rekam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sobahan Sabah nur. Pak. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Oke, Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya bagi yang di belakang maju dulu ke depan. Di depan masih kosong bangkunya. Iya, Maju, Pak. maju, maju, maju. Ini Aswar Pak. Iya, Apa dia itu di situ kotor Pak. maju Rusak dulu Bu bangkunya, Fitri. Pak. Oke, oke. Oke, Ya, maju sebelum Pak. kita Iya, ya, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya mari kita membacakan doa, berdoa menurut agama kepercayaannya masing-masing, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa masih bertatap muka. Salawat dan salam marilah sama-sama kita bacakan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak di sini bertanya siapa yang tidak hadir? Sekretaris, maju ke Saridah, depan. Pak. Sarida, siapa lagi? Aswar Pak, Bani, sakit Pak. gigi. Oh, oke. Terima kasih. Eh, Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini pelajaran kita adalah bab 6 masalah tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita ke bab 6, sebelumnya kita di minggu yang lalu kita sudah membahas yang berkaitan masalah tentang pergaulan bebas. Mungkin Ananda semua sudah memahami apa sih salah satu contoh pergaulan bebas? Apa sih yang dinamakan dengan pergaulan bebas? Mungkin Ibu Fitri tahu apa yang dinamakan dengan pergaulan bebas. Coba Ibu Fitri, apa itu pergaulan Pak. bebas? Pergaulan bebas diambil dari kata pergaul dan bebas, yaitu proses interaksi antara satu individu dengan individu lain, terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Bentuk Oke. perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban, Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu Fitri. Kita kasih aplaus untuk Bu Fitri. Oke, sebelum kita melanjutkannya, di sini kita Ananda semua harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang terakhir, mungkin Ananda semua bisa melihatnya di slide yang telah Bapak tayangkan di papan. Yang terakhir adalah peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Itu adalah tujuan pembelajaran kita Ananda semua. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak lihat di kelas ini diam kali semuanya. Coba dulu kalau seandainya nanti Bapak bilang tepuk satu, maka kita bertepuk semuanya. Paham Ananda semua?
Paham, Iya, Pak. Pak. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk Tepuk dua. dua. Oke. Mana semangatmu? Ini Ini semangatku. Semangatku. Mana semangatmu? Ini Semangatku. semangatku. Yang mana? Yang Yang ini. siapa? Saya. Saya. Allahu Akbar. Allahu Oke, Akbar. semangat semuanya ya. Ya, Oke, Pak. selanjutnya kita akan membahas masalah larangan perbuatan zina. Berbicara masalah larangan, mungkin Ananda semua sudah tahu apa sih yang dinamakan dengan larangan, ya kan? Larangan Pak. itu bisa kita pahami adalah itu yang tidak boleh dijalankan, Dikerjakan, ya. diaplikasikan, dicontoh, itu adalah larangan. Sementara perbuatan zina, di sini perbuatan zina, mungkin Anda semua sudah memahami apa sih yang dimaksud dengan perbuatan zina. Mungkin Ibu Fitriani coba dulu definisikan apa yang dimaksud dengan perbuatan zina. Perbuatan zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim, Bapak. Oke, aplaus. Oke. Sebelum kita melanjutkan yang dinamakan dengan masalah larangan perbuatan zina, kita harus mengetahui apa sih dalilnya. Untuk merujuk kepada suatu pembahasan, kita sebagai Bapak Ibu Guru dan Ananda semua harus membahas apa dalil. Dalil yang paling penting. Kalau tidak ada dalil, maka tidak mungkin ada terjadi. Yang pertama adalah dalilnya terdapat di dalam Quran Surah An-Nur. Surah yang ke-24 ayat 2. Yang pertama adalah di sini, ini adalah kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam menghukum seorang yang berbuat zina. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhson 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina muhson dirajam. Ini adalah masalah tentang kandungan ayat yang mengenai larangan perbuatan perzinaan. Ini adalah hadisnya. An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman kana alaihi kazullati fa idzan qata'a raja'a ilaihi al-iman." Rawahu Abu Dawud. Sementara dalilnya di sini adalah Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatam minal mu'minin. Quran surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 2. Itu adalah masalah tentang dalil. Ada yang mau ingin ditanyakan Anda semua masalah tentang dalil? Pas, Bapak. Alhamdulillah, berarti Anda semua menyimak dengan baik ya yang Bapak sampaikan. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Sekarang pengertian zina. Apa sih yang dimaksud dengan zina? Yang pertama adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Itu adalah yang dimaksud dengan zina. Tetapi menurut pemahaman beberapa para ulama mengatakan bahwa atau pendapat masyarakat mengatakan zina itu ada dua macam. Yang pertama adalah ada zina muhson, yang kedua adalah ada zina ghairu muhson, dan ada contoh-contohnya. Contohnya yang pertama misalnya ada yang mengatakan bahwa menyentuh yang bukan yang layak dia sentuh itu bisa dikatakan adalah zina. Ada zina mata, zina tangan, zina mulut, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya zina itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dalam artiannya adalah di luar catatan pernikahan yang sah. Kita lihat ciri-ciri perbuatan zina. Yang pertama adalah ciri-ciri perbuatan zina, zina muhson. Zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah.
Berarti adalah ini bagi bapak ibu yang sudah menikah. Ini hukumannya bagi kita. Hukumannya adalah dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempari dengan batu hingga meninggal. Na'udzubillah. Ini adalah bagi pelaku pezina yang sudah menikah. Contohnya misalnya yang sudah menikah adalah kedua orang tua kita. Itu adalah hukumannya bagi mereka. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Masih perjaka atau gadis seperti Ananda semua. Ananda semua misalnya kita anggap bahwa kalian menjalankan sesuai yang tidak patut yang menurut agama. Maka hukuman bagi kalian adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu adalah hukuman bagi pezina yang dalam artiannya adalah masih perjaka dan masih gadis. Dan selanjutnya, akibat perbuatan zina. Berbicara masalah akibat. Akibat adalah salah satu efek yang harus kita dapatkan pada saat ketika kita menjalankan suatu tindakan. Apa akibatnya? Yang pertama adalah akibatnya akan dilaknat oleh Allah, menghancurkan masa depan anak, merusak keturunan, mendorong perbuatan dosa lain, menimbulkan berbagai penyakit kelamin, terjerat hukuman rajam, menanggung hukuman sosial dari masyarakat, nasib keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapatkan warisan. Dari beberapa akibatnya ini adalah alangkah baiknya kita sebagai muda-mudi janganlah kita sesekali mengaplikasikan yang namanya pergaulan bebas atau perbuatan zina. Kita lihat di daerah kita, terkhusus Mandailing, Natal, atau dimanapun kotanya. Seluruh masyarakat yang namanya muda-mudi, mereka menjalankan yang namanya pergaulan bebas. Yang mana pergaulan ini adalah diawali dengan lingkungan. Maka anandaku sekalian, anak-anakku, jagalah lingkunganmu, jaga pergaulanmu, dan pergunakanlah alat media. Contohnya adalah handphone. Handphone itu adalah banyak efeknya yang baik dan banyak yang tidak efeknya yang baik. Siapa yang mampu mengendalikannya dengan baik, insya Allah dia selamat fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang tidak mampu menjalankannya, maka dia tidak akan selamat fid dunya wal akhirah. Dari penjelasan Bapak yang telah Bapak jelaskan yang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan Ananda sekalian? Pas, Bapak. Pas, Pas, alhamdulillah. Pak. Oke. Yang kedua adalah larangan perbuatan zina. Cara menjauhi perbuatan zina ya, Fitri. Jangan diskusi kau Fitri di situ. Ya Pak, si Rapeah mengganggu Bapak. Oh, Iya, pensiunku jatuh, Bapak. nah. Jangan nanti kalian di situ menghayal seperti gambar yang Bapak buatkan di sini ya. Itulah Iya, Bapak itu, ada. Bapak. Mau Menghayal pergi nanti hari kalian sama si ini. Aswar, nanti marah si Rapeah. Iyalah, jangan. Nah, coba Nggak, kita lihat. Pak. Nggak ada Pak kayak gitu. Oke, berarti Ada. anak Bapak semuanya ini Suara adalah masih PA itu, Pak. iya, iya. Iya. Baik Budi ya. Kan. Cara menjauhi perbuatan zina. Cara menjauhinya anandaku. Yang pertama adalah segera menikah jika telah mampu. Pak Aswar, silakan menikah kalau Ya, mampu. Pak. Ya, Pak. Nah, yang kedua, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Ibu Fitri jangan sering ke kafe. Ya, Saribani yang sharing Bapak. Saribani. Ya Pak. Oh. Pak si Sari nih. Yang selanjutnya, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Contohnya Fitri pacaran. Iya, Pak. Saya nggak pacaran, Pak. Nah. Yang selanjutnya, memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. Pilih temanmu Fitri. Jangan pilih teman yang tidak baik. Jangan pilih Saribani. Jangan pilih Ibu Saribani. Kenapa si Saribani paling baik akhlaknya, Pak? Oh. Saribani Saya banyak duitnya, banyak duitnya tuh. Oke, selanjutnya.
membaca buku keislaman khusus tentang bahaya zina. Silakan membaca. Membaca adalah jendela dunia, anandaku sekalian. Jika kita sering membaca, maka kita bisa menelaah, mencari apa yang telah ingin kita inginkan. Maka rajin-rajinlah membaca. Insya Selanjutnya, Allah. membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. Tadi sudah Bapak jelaskan di atas, ya kan? Masalah tentang apa dalil, masalah perbuatan zina, apa hadisnya, apa hukumannya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Berpuasa sunnah lah, supaya kita terjauh dari perbuatan yang namanya perbuatan zina. Pak. Paham anandaku semua? Paham, Paham, Bapak. Pak. Oke. Selanjutnya, anandaku, hikmah menjauhi perbuatan zina. Oke. Ibu Fitri boleh menghayal seperti gambar yang ada di sini. Itulah, Pak. Alah. Berhayallah setinggi mungkin, tetapi jangan hayalan itu adalah dibalas dengan sia-sia dan tidak kenyataan. Iya, Pak. Hikmah menjauhi perbuatan zina. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat menjaga keturunan, dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga. Terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinaan, yaitu adalah penyakit HIV. Yang selanjutnya adalah terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Itu adalah hikmah masalah tentang perbuatan zina. Oke? Ada lagi yang mau ingin ditanyakan anandaku sekalian? Pas, Bapak. Oke. Jadi sebelum kita cukupkan pertemuan kita ini, di sini Bapak akan membagi kelompok tugas kita, yang mana nanti kelompoknya ada 3 kelompok yang Bapak buatkan. Kelompok pertama adalah Ibu Juni Nasution, yang kedua adalah Ibu Rapea, yang ketiga adalah Ibu Fitriani. Itu adalah yang mewakili daripada kelompok. Bapak, Pak. apa tugasnya Bapak? Kami tidak tahu apa yang ingin kami kerjakan. Oke. Tugas untuk kelompok 1, silakan dicatat, didengarkan. Iya, Pak. Tugasnya adalah yang pertama, definisi perbuatan zina. Itu adalah tugasnya. Yang kedua, untuk Ananda Rapeat, kelompok 2, tugasnya adalah masalah tentang hikmah menjauhi perbuatan zina. Dan untuk yang ketiga, untuk Ananda Fitriani adalah tugasnya cara menjauhi perbuatan zina. Udah paham Anandaku semua? Iya, Pak. Pak. Oke. Oke, Bapak kasih waktunya sekitar 5 menit untuk mendiskusikannya. Kepada Anandaku semua, silakan berdiskusi dengan baik. Silakan dilihat buku paketnya. Kepada Anandaku, silakan. Udah siap, Oke? Pak. Oke. Untuk pemateri kelompok 1, kepada Ibu Juni, kami persilakan untuk mempresentasikannya masalah tentang pengertian zina. Kepada Ananda Juni, dipersilahkan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, telah diberikan kepercayaan kepada saya untuk mempresentasikan tentang pengertian zina. Hasil diskusi kami, pengertian zina yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan Oke, pernikahan yang sah, Pak. terima kasih kepada kelompok 1. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 nanti temui Bapak di kantin ya, biar Bapak kasihkan nanti permen. Ya, Pak. Oke. Untuk pemateri kelompok yang kedua yang ingin mencoba menjelaskan masalah hikmah menjauhi perbuatan zina, kepada Ananda Rapea, disilahkan. Ya, terima kasih, Pak. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hikmah menjauhi perbuatan zina.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan kalau kita menjauhi zina. Seperti itu, Mbak, di antaranya. Oke, terima Oke, kasih Ibu. Pak. Aplus Terima dulu kasih. kepada kelompok Ibu. Oke, Ibu Rapia nanti juga sama kawan-kawan jumpai Ibu Bapak di kantin ya, biar Bapak kasihkan nanti oleh-oleh Iya, Pak. seikhlasnya. Bika Ambon. Oke, aman. Selanjutnya untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Bapak. Saya mewakili teman-teman. Hasil diskusi kami, cara menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, segera menikah jika telah mampu. Yang kedua, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Oke, terima Itu kasih. Bapak. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kepada Anandaku semuanya yang telah memberikan hasil tanggapannya di hadapan kita semua. Dan sebelum kita tutupkan, ada kesimpulan untuk materi hari kita ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Bapak, Mungkin Saribani mau nikah muda dia, Pak. janganlah dulu Ibu Saribani nikah muda. Nikah muda itu tidak ada gunanya. Tapi saya udah kebelet, Pak. Janganlah. Nanti kawan-kawan dikasihlah dulu nanti motivasi kepada Ibu Saribani. Kalau Ya, seandainya Pak. Ibu Saribani segera menikah, maka tadi seperti yang telah kita jelaskan yang di atas, maka masa depan Ibu Saribani akan tidak bagus. Pendidikan Biarkan stop. saja, Bapak. Biarkan saja, Bapak. Yang penting Ah, ini. janganlah. Ibu Boncengan Fitriani terus itu jangan. Pak sama Pak Anar. Sama Pak Anhar. Ya, Pak, biar sama kami nanti apanya, Pak, toko berasnya, Pak. Oke, untuk masalah kehidupan masing-masing di lain waktulah kita bahaskan dikarenakan waktu kita ini tidak mencukupi, hanya waktulah yang membatasi kita semua. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala penyampaian yang tidak pada tempatnya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.